Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan berbagai nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa terhitung. Nikmat tersebut marilah kita syukuri dengan ucapan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW di hari perhitungan aman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan pertemuan rutin Kopdar Satvika Solo Raya, yang semoga Kopdar ini bermanfaat bagi kita semua. Sekaligus pada malam hari ini adalah malam harlah hari ulang tahun Satvika Solo Raya. Ulang tahun terbentuknya Satvika Solo Raya adalah sudah 4 tahun ya, 4 tahun terbentuk, dan insya Allah sudah banyak membantu sesama dan teruslah membantu sesama. Alhamdulillah. Langsung saja pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan bacaan untuk kita bersama. Ibtigha'an fi mardatillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baina jami'i ashabil fadl. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas walil mu'minina. Lanjut ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah diskusi dan sharing terkait selaras kembali dengan alam semesta, selaras kembali dengan alam semesta. Yang perlu dipahami dari selaras kembali ke alam dengan alam semesta ini adalah selaras itu artinya adalah ketika kita selaras dengan alam semesta, kita seharusnya menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi hidup kita, tentunya dengan cara yang positif, dengan cara yang bijak, dan yang tidak kalah penting adalah tercerahkan. Jadi sesuatu yang kita cita-citakan dapat dicapai tentunya sesuai usaha dan niat kita. Kalau kita ingin sesuatu, ya berusaha semaksimal mungkin, sesuaikan dengan niat. Sebagai contoh, bila kita merasa sedang sakit, ya itu telaras. Kalau niat dalam hati untuk sembuh itu nggak ada, walaupun usaha semaksimal mungkin, ya hanya sekedar niat saja. Tapi istilahnya usroh. Terus kemungkinan akan muncul pertanyaan, bagaimana kita menselaraskan getaran kita dengan alam semesta? Sangatlah simpel. Jadi untuk menselaraskan getaran kita dengan alam semesta adalah mendoakan orang lain. Tentunya mendoakan kebaikan, mendoakan kebaikan, berharap yang baik untuk
mereka yang menyakiti kita. Jadi misal ada orang yang dolim terhadap kita, kita doakan baik, memaafkan. Karena Nabi Muhammad sudah mencontohkan apabila ada suatu tempat didolimi, Nabi Muhammad mencontohkan doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kan gitu. Jadi ya Allah, tunjukkanlah mereka hidayah karena mereka sebenarnya belum tahu lah. Jadi apabila ada yang mendolimi, kita doakan kebaikan. Yang tidak kalah penting adalah kita berusaha membebaskan dari perasaan buruk sangka. Selalu positif Negatif thinking atau dan dihindarkan buruk sangka terhadap alam semesta. Jadi alam semesta itu juga tetap ada kaitannya dengan agama, karena agama itu ya ada di dalam alam semesta. Tidak boleh berdoa keburukan terhadap orang lain. Terus kemudian akan muncul pertanyaan lagi, mungkin ya, bagaimana cara mengirim pesan ke alam semesta? Bagaimana cara mengirim pesan ke alam semesta? Untuk mengirim pesan ke alam semesta bisa melalui dengan pencerminan. Jadi maksudnya pencerminan itu kita harus menjadi apa yang kita inginkan. Lebih mudahnya contohnya adalah jika kita ingin menarik cinta, rasa cinta, maka kita harus menjadi cinta tersebut. Dan kita harus mencintai diri sendiri, kan. Kalau ingin dicintai, ya kita mencintai diri sendiri dulu juga, kan. Mencintai diri sendiri itu sangatlah penting. Misal ada orang yang ingin agar teman kita itu tertarik pada kita, tetapi ketika menghadapinya kita dengan emosi, dengan sedikit-sedikit marah, overthinking dan lain sebagainya, itu ya walaupun niat kita agar teman kita itu tertarik pada kita, ya nggak mungkin terjadi, kan? Ya. Jadi kalau ingin teman yang kita kenal tertarik kepada kita, ya kita obrolnya dengan bijaksana, dengan lemah lembut, Mengambil empati. mengambil empati, kan. Otomatis ketika kita dengan cara lemah lembut mengambil empati, orang tersebut akan tertarik kepada kita, dan itulah yang dinamakan mengirim pesan ke alam semesta. Terus mungkin saja ada pertanyaan apa yang dimainkan untuk alam semesta? Arti bermain untuk alam semesta itu maksudnya tidak mengkhawatirkan situasi tertentu, Jadi bahasa gampangnya terapi, mungkin contohkan soal hasil ya pasrahkan pada Allah. Yang penting kita sudah berusaha dengan terapi, soal hasilnya gimana ya Allah a'lam. Kalau dilarang hasilnya belum maksimal, ya kita nggak perlu merasa bersalah. Kalau kita merasa bersalah berarti itu masih ada Penentunya tetap Allah SWT. Iya, penentunya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti selaras kembali
dengan alam semesta ya salah satunya itu. Kita terlepas dari kemelekatan. Salah satu contoh terlepas dari kemelekatan, contoh kecil ya, hari ini kumpul rutin berapapun yang datang ya tetap dijalankan. Betul. Jadi nggak Tidak kaku. tidak harus banyak dan sebagainya. Jadi ya tetap dijalankan. Inilah yang dinamakan salah satu contoh terhindar dari kemelekatan. Nah, kemudian mungkin akan ada pertanyaan lagi. Konco-konco terus. Terus apa? Bang, piro? Insyaallah. Terus. Dadak kok. Kowe. Hati-hati. Aku sedang istirahat. Besok kamu. Ya wes. Wes gini nomor lho. Wes nomor lho. Jangan gini nomor. Ya, ngobrol santai sambil minum, santai aja. Untuk perjuangan Kemudian mungkin luar biasa. ada pertanyaan yang muncul Kowe kembali. sing datang ini kok. Bagaimana Ayolah. Saya kasih ya. kita terhubung dengan alam semesta? Mungkin kan ada pertanyaan, bagaimana kita tahu kita bisa terhubung ke alam semesta? Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana kita tahu kok kita terhubung dengan alam semesta? Ya jawabnya, jika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan yang kita inginkan itu ternyata dapatnya sangatlah cepat, maka kita selaras dengan diri kita itu sangat tinggi, selarasnya kita terhadap alam itu sangatlah tinggi. Makanya itu sebagai salah satu bukti kita terhubung dengan alam semesta. Ini bagian dari law of attraction. Jadi misal saya mengucapkan itu dalam bayangan kita itu beneran bertebaran kan itu, beneran bertebaran banyak banget. Nah itu lebih mempercepat tercapainya loa tersebut, tercapainya harapan tersebut. Jadi makanya dalam loa itu sangatlah dianjurkan untuk menghindari kata-kata akan. Jadi yang tepat itu saya sudah memiliki uang. Sebenarnya belum, tapi yang perlu ditanamkan dalam pikiran saya sudah. Bukan saya akan memiliki, bukan, tapi saya sudah memiliki. Namanya terkait percaya diri, berarti saya sudah percaya diri, contohan. Itu tujuannya ya untuk menarik, mengafirmasi. Ya, afirmasi agar benar-benar tertanam kan. Alhamdulillah jenengan nggak percaya diri kan. Ya afirmasi saya sudah percaya diri. Nanti apa kelemahan kan jadi benar-benar percaya diri. Itu bagian dari doa. Jadi kata-kata akan untuk dihindarkan agar menggunakan kata sudah atau benar-benar sudah, walaupun faktanya ya belum kan. Kemudian kemungkinan akan muncul pertanyaan, bagaimana cara istilahnya law of attraction itu secara umum kayaknya seperti halusinasi ya, seperti halusinasi. Tapi ketika kita benar-benar menguatkannya, ya memang benar-benar terrealisir kan, memang benar-benar terrealisir. Jadi
apa yang kita inginkan itu tidak hanya sekedar di pikiran saja, jadi benar-benar apa ya, benar-benar tembus dalam apa ya istilahnya, dalam banget. Jadi tidak hanya sekedar di pikiran, tembus dan tetap berusaha sampai ke perasaan. Jadi ketika kita bilang sudah memiliki uang contohnya gitu, tapi perasaan itu katanya belum, karena nah itu untuk nyatanya belum, nah, berarti kan perasaannya kan belum selaras kan gitu. Nah contohnya kan jadi diselaraskan antara niat, pikiran dan perasaan. Uang itu ya tetap hanya sekedar keinginan kan, hanya sekedar keinginan. Contohnya kan, ya contohnya ya saya ingin sembuh, tapi dalam hati masih ada keraguan, apa iya saya bisa sembuh, apa iya saya bisa sembuh. Akhirnya kan hanya sekedar ingin. Jadi harus benar-benar diselaraskan antara niat, pikiran dan perasaan. Jadi usahakan jangan menghabiskan energi kita untuk sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau memang kita ingin, ya maksimalkan keinginan tersebut dengan niat disinkronkan dengan pikiran, disinkronkan dengan perasaan, agar energi kita tidak muspro. Kemudian mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana cara menarik energi semesta? Bagaimana cara menarik energi semesta? Cara menarik energi semesta itu sangatlah banyak. Yang pertama, menjadi orang yang berpikir positif, husnudzon, berpikir positif, berbaik sangka. Kedua, selalu membantu sesama tanpa pamrih. Itu contohnya gini, contoh sederhana ya, contoh sederhana yang pamrih. Contoh ini, sesudah merapi selesai, bilang, saya bukan bagian dari keluarga jenengan, tapi saya mau membantu jenengan. Itu termasuk bagian dari pamrih itu. Ya kalau kita lihat ini membantu, nggak usah diutarakan aku untuk keluarga jenengan, tapi belum ikhlas bantu jenengan. Jadi nggak usah pamerkan aja, Menggaris sendiri. nah, jadi itu juga sudah keluar dari kode etik seorang hipnoterapis kan. Jadi kalau niat membantu, memberikan terapi, selesai, ya sudah, nggak usah diambil-ambil. Saya orang luar aja menerapi dengan sungguh-sungguh, nggak usah perlu seperti itu kan. Kemudian cara menarik energi semesta selanjutnya adalah menghindari gosip yang beredar. Namanya anak berita, ya kita telusuri beneran berita apa hoax kan. Ya, jadi perlu ditelusuri secara bijak. Ketika melihat berita kok langsung disebarkan, dilanjutkan. Banyak yang seperti itu. Terus kita apa? Banyak sekali. Tapi ya begitulah manusia. Kemudian cara menarik energi semesta selanjutnya adalah kendalikan atau kontrol emosi dalam situasi yang sulit. Nah ini yang agak susah, mengendalikan emosi dalam situasi yang sulit. Istilahnya kemarahan untuk lagi sih.
memang berat untuk kita, dan itu tetap kita harus berusaha mengontrol, mengendalikan emosi, karena ini adalah salah satu cara menarik energi semesta. Kalau bisa nggak perlu sampai marah kita, nggak perlu. Tapi yo jenenge manusia ya kadang ya kapan-kapan kadang-kadang keluar dari satgas gitu. Bahasanya Pak Edi, ya kadang-kadang keluar dari satgas sebentar. Itu ya manusia, nggak apa-apa. Yang penting ya itu, setelah itu menyadari untuk kembali lagi mengontrol emosi, mengendalikan emosi. Kemudian cara menarik energi semesta selanjutnya adalah mengucapkan terima kasih. Jadi mengucapkan terima kasih itu menolong, itu sangat dianjurkan. Dan yang tidak kalah penting adalah mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tubuh kita ya, yang selalu menemani aktivitas kita. Jadi, anggota tubuh itu ketika diucapkan terima kasih itu juga senang. Dan mengucapkan terima kasih itu juga diiringi dengan apa ya istilahnya, sumeh senyum, diiringi dengan sumeh senyum. Terima kasihnya bukan dengan apa ya cemberut kan, dengan sumeh senyum. Itu beberapa cara menarik energi alam semesta, dan masih banyak lagi. Kemudian mungkin akan muncul pertanyaan, tadi dibahas tentang terima kasih kan. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana cara berterima kasih kepada law alam semesta, kepada law of attraction alam semesta. Gimana caranya berterima kasih kepada law? Nah, jawabannya semesta alam atau alam semesta yang sempurna ini adalah milik Allah dengan berbagai berkah. Ini adalah suatu ciptaan Allah kan itu. Jadi cara berterima kasihnya adalah seperti biasanya ketika berdoa, kalau saya biasanya saya akhiri ya, atas berkah rahmat dan Allah berikanlah kesehatan, kedamaian, kebahagiaan dan sebagainya. Itu salah satu bagian dari cara berterima kasih kita kepada alam semesta. Karena alam semesta telah membantu tercapainya harapan doa kita. Dan alam semesta itu adalah ciptaan Allah. Gitu. Jadi saya seringnya seperti itu ketika berdoa, saya akhiri dengan atas berkah rahmat dan ridho Allah. Karena alam semesta ini yang milik Allah kan. Ya. Kemudian mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana cara menggunakan kekuatan alam semesta? Bagaimana cara menggunakan kekuatan alam semesta? Kan itu. Caranya satu, memprogram pikiran kita. Jadi cara program pikiran itu ya yang positif-positif kan. Terus yang kedua, pahami perasaan kita. Kalau pikiran oke, tapi perasaan nggak oke ya enggak. Apa ya? Hasilnya ya enggak.
kuat kan, nggak berhasil. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah hati-hati dengan jebakan. Ya, dengan jebakan. Jadi maksudnya jebakan itu gimana ya? Misal kita menangani suatu kasus, kadang tanpa disadari kok melenceng. Tadinya lurus kok tiba-tiba melenceng. Kita harus melihat secara detail itu. Melencengnya, melenceng kurang, melenceng ya nggak usah terus kayak kan. Istilahnya sudah nggak ada benang merah, kenapa dipaksa-paksa kan gitu. Kalau ini benang merahnya seharusnya gitu, ini lurus sana tiba-tiba belok, oh itu gitu haluan yang nggak usah dipaksa. Kemudian cara menarik kekuatan alam semesta adalah berlatih memvisualisasikan keinginan kita. Berlatih memvisualisasikan keinginan kita. Jadi visualisasi itu sangatlah mudah. Tulis semua keinginan kita di suatu kertas, kemudian disimpan. Ini yang pernah saya praktekkan ketika dulu diberikan tugas, silakan tulis keinginan Anda. Akhirnya saya menulis. 1 tahun kemudian saya di tempat terapi, saya tulis itu. Dan 1 tahun kemudian saya memiliki tempat terapi. Ya, di mana saya kurang detailnya. Jadi hanya memiliki tempat terapi. Beneran memiliki tempat terapi. Seharusnya lebih detail. Memiliki tempat terapi yang layak dan ideal kan seharusnya. Yeah. Nah, adalah ya dulu ya nggak kesampaian sampai itu. Ya alhamdulillah tempat terapi sudah tercapai kalau belum layak, karena memang ya kesalahan luar saya dulu nggak menyebutkan secara detail. Nah, demikian alam semesta mas dalam kelas Ramadan, semoga menjadikan sedikit gambaran kembali ke selaras ke alam semesta ya, seperti yang sedikit saya jelaskan seperti itu. Nanti akan digamblangkan, jelaskan secara gamblang saat Ramadan oleh Kiai Jamas. Demikian kurang lebihnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan. Ini jatuhnya tambahan. Ya. Memang betul ketika sebetulnya alam semesta ini tidak perlu kita minta, akan menyelaraskan kepada diri kita. Seperti contoh yang terjadi yang saya alami sendiri. Ketika banyak orang istilahnya orang Jawa mengatakan ngerasani saya, ngelelek saya, memojokkan saya, ketika saya mengikhlaskan, berusaha untuk mengikhlaskan, memaafkan diri saya sendiri, entah saya berbuat salah atau tidak, saya memaafkan diri sendiri dan saya memaafkan orang lain. Mungkin tidak istilahnya tidak disebutkan siapa orangnya, asal kita memaafkan orang lain dan semua orang yang ada di sekitar kita. Alam semesta akan membaca keikhlasan kita, atau istilahnya mendolimi kita,
akan berbalik sendiri pada kita. Dan tanpa disadari, saya pun tanpa dengan hati, tapi saya mengucapkan melalui bibir, orang itu bakal membutuhkan saya suatu ketika. Dan ucapan saya ini terbaca oleh alam semesta, memang betul, dan itu terbukti, sangat-sangat terbukti, bahwa alam semesta ini ucapan kita. Tanpa berlama-lama, akhirnya orang tersebut berbalik mencari kita, mencari saya, dan sangat membutuhkan kita. Itu sudah betul-betul terbukti dan real, tanpa rekayasa. Itu yang terjadi di diri kita. Kemudian mengenai menyelewaskan diri kembali ke alam semesta, itu juga bisa merubah mindset kita ketika terjadi sesuatu sama kita. Dan itu mungkin di rumah jenengan saya mengatakan kepada Kiai Jamas, Kiai, saya kok mendapatkan yang serba tidak enak. Akhirnya apa jawab Kiai? Ini kamu rubah sendiri. Kamu menjelaskan diri dengan alam semesta dan kamu merubah mindset kamu dengan berdasarkan keikhlasan, dengan berdasarkan hati. Ya. Akhirnya mindset yang sudah tertanam itu akan berubah ke mindset yang baru. Itu yang terjadi. Hanya banyak sekali saya memberikan sharing, memberikan bimbingan sama orang lain untuk selalu mengarahkan diri ke alam semesta. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ketika dengan hati yang bersih, ikhlas, alam semesta ini akan membantu. Tapi sayangnya orang yang saya kasih bimbingan tersebut seolah-olah kayak menyepelekan, malah jadi bahan gunjingan ketika ngobrol dengan orang lain. Loh, alam semesta seperti kata Pak Edi dan lain sebagainya, ngobrol jadi kayak menguji saya. Oh, enggak apa-apa, saya dengan ikhlas tetap membimbing. Oh, terbukti juga ke diri dia ketika dia berbuat dengan hati yang kurang baik, alam semesta akan mengamini juga gitu. Jadi kalau saya melihat dari yang disampaikan Pak Rois ini, sebetulnya tanpa kita minta pun alam semesta akan mendukung kita, akan menjelaskan, alam semesta akan membantu. Dan tidak lupa juga tentunya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta, dan juga jangan lupa bahwa kita itu mempunyai saudara empat ya, sedulur papat limo pancer, itu jangan lupa. Nah, sedulur papat limo pancer ini juga menyatu dengan alam semesta, gitu loh. Iya. Ya, itu kalau digabungkan dengan ilmu Jawa, itu kita ngopeni sedulur itu berarti kita juga ngopeni alam semesta untuk membantu kita. Itu yang saya renungkan. Setiap kita bergerak karena setengah hati, ya udah, alam semesta ini tidak pernah akan membantu kita. itu juga terjadi sekali, sangat saya alami sendiri dan real, tanpa ada rekayasa. Mungkin itu yang saya ketahui dan menjadi tambahan. Makanya setiap kita afirmasi, kita kan dianjurkan untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, terus mencintai diri sendiri, mencintai orang lain. Artinya cintai orang lain itu bukan cuman orang, tapi lingkungan kita juga. Ya di situ ya ada alam semesta juga. Itu kalau yang sering saya kaji terus. Mungkin itu harus sedikit kita. Mungkin ada gambaran lain tentang perjalanan hidup kita itu memang mengimani. Kalau kita percaya diri berarti kita
beriman sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kunci untuk merubah mindset pada diri kita. Ketika kita percaya diri, itu modal pemberdayaan diri kita, pengoperasian setiap kita. Kita tahulah keadaan ya, keadaan tidak apa ya, kita harus selalu bahwa di sekitar kita itu ada alam semesta yang selalu membaca apa yang terjadi di terakhir kita ngomong. Jadi misalkan walaupun saya seperti ini, tapi alhamdulillah saya diberikan rezeki ya. Yang terbaca oleh alam semesta itu alhamdulillah, kita mensyukuri, kita bersyukur kita. Baca adalah yang terakhir, terbaca semesta itu yang terakhir, walaupun sedikit ya, sedikit, benar-benar sedikit itu. Misalnya di jalan, misalkan terjadi sesuatu hal, wah untuk saja kita saya tadi mendengar, kalau tidak mungkin, kalau kita berpikirnya negatif ya terbacanya negatif. Pokoknya yang paling terakhir itu apa yang kita pikirkan, itu yang menentukan alam semesta itu untuk mendukung kita. Jadi makanya terkadang kalau saya ngomong sama orang lain kelihatannya nyepelek gitu, pelek kayak mencemooh itu kan gimana ya, kurang ini orang ini kurang pengetahuannya, kurang kalau kita percaya sama alam semesta kan berarti kita mengimani apa yang diciptakan sama Allah. Iya. Nah, tentunya berarti kita beriman sama Allah. Iya, betul. Ya, mungkin itu aja. Mungkin Mas Nur. Ya, cukup itu. Ya. Terima kasih atas tambahan yang sangat luar biasa dari Master Edi Santoso. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang menyimak secara online. Selanjutnya saya mohonkan untuk Mas Nur untuk berdoa, mendoakan semoga halah ini semakin menjadi baik bagi kita semua, memberikan manfaat bagi orang yang penting. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari kami sangat mendoakan untuk harlah apa sih? Sertifikat Ya, mudah-mudahan kita tetap saja terus manfaat untuk masyarakat, untuk bersama masyarakat yang lain. Jadi amal soleh, sertifikat, terus ya, kreasi, manfaatan, kesehatan, usaha dan bangsa. Allahumma amin. Demikian Kopdar pada malam hari ini secara materi sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak secara online. Adapun secara offline nanti masih ngobrol-ngobrol, namun mohon maaf tidak saya live-kan. Demikian, terima kasih sudah menonton dan saya ucapkan selalu semangat dan silakan teman-teman yang belum join kelas Ramadan, silakan untuk join karena manfaatnya sangat besar. Tujuan utamanya adalah selaras kembali dengan alam semesta. Adapun yang dipelajari terkait kuantum bioenergi satvika, terkait kundalini Reiki, kemudian terkait tummo inti padma, nanti akan dibahas pada bulan Ramadan. Bagi yang mengikuti, insya Allah sangat besar manfaatnya bagi yang mengikuti. Terima kasih, kurang lebihnya
Tak cukup. Oke, gini cok. Kalau ke provinsi. Sedikit ini onder. Oh, sedikit terus. Pindah Jokowi, Pak Roy. Iya, monggo.